Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Pujian yang begitu indah. Hidup adalah kesempatan. Ini mengingatkan kita bahwa waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Selamat malam keluarga Allah, kembali lagi dengan saya di Berani Bersaksi, setia menginspirasi, bersemi. Di episode malam ini, saya mau mengajak jemaat untuk melihat dan mendengarkan bagaimana gereja kita GKJ Pondok Gede terus berupaya melayani jemaatnya ibadah secara online. Saya mau undang sahabat saya yang mewakili pelayan ibadah online di GKJ Pondok Gede. Mari kita sambut Mbak Yanti. Selamat malam Mbak Yanti. Silakan duduk. Terima kasih Kak Tere. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar Mbak Yanti? Puji Tuhan baik Kak Tere. Terima kasih sudah mau hadir di undangan kami malam ini. Terima kasih juga sudah diundang malam hari ini untuk boleh berbagi cerita. Kak Yanti, boleh gak ceritain apa aja sih kegiatan Mbak Yanti saat ini? Puji Tuhan masih bekerja dan melayani di GKJ Pondok Gede di ibadah online. Melayani di bagian apa Kak? Biasanya melayaninya di streaming dan multimedia. Streaming dan multimedia, tugasnya apa aja sih Kak? Kalau yang bertugas di multimedia itu adalah biasanya kami mempersiapkan lagu, teks untuk bacaan, dan juga kalau ada video yang harus ditayangkan atau iklan dari panitia, itu yang kami siapkan di slide dan biasanya ditayangkan di setiap minggunya, ibadah hari minggunya. Jelasin dong ke kami Kak, apa bedanya multimedia dan live streaming? Iya, multimedia itu adalah slide yang ditampilkan di ibadah onsite yang ada di gereja. Jadi yang di gereja menikmatinya melalui multimedia. Dan kalau untuk streaming itu ibadah yang dinikmati oleh Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ada di rumah melalui channel GKJ Poge Media. GKJ Poge Media. Iya. Berarti Mbak Yanti tahu dong sejarah terbentuknya GKJ Poge Media itu. Untuk pertanyaan yang ini sepertinya saya kurang tepat untuk menjawabnya. Siapa yang lebih tepat? Ya, ada teman kita, ada teman saya yang saya pikir dia lebih berkompeten untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau untuk masalah GKJ Poge Media terbentuk, sepertinya dia adalah orang yang tepat. Siapakah dia? Mas Tinus. Oke, jemaat di rumah, tidak perlu lama-lama lagi. Saya mau undang satu sahabat saya di ruangan ini. Kita sambut Mas Tinus. Silakan duduk. Terima kasih.
Selamat datang Mas Tinus, terima kasih sudah mau hadir dalam acara kami malam ini. Mas Tinus, tadi tuh saya bertanya sama Mbak Yanti, bagaimana terbentuknya GKJ Poge Media? Ternyata katanya yang kompeten adalah Mas Tinus. Ceritain dong ke kami, bagaimana terbentuknya? Baik, terima kasih Mbak Tere sudah diundang ke sini juga. Kemudian boleh saya menjawab, kalau misalnya kita bicara GKJ Poge Media itu kita mundur ke beberapa tahun yang lalu ya. Sekira 2014 sampai dengan 15-an. Di saat itu saya dan Mbak Yanti juga waktu itu ya tergabung di Kokom, Komisi Komunikasi. Berarti sudah 2014, dari 2014? Iya, sekira itu pemikiran awalnya 2014-15. Malah saya pikir terbentuknya GKJ Poge Media ini tahun 2020 saat pandemi terjadi. Ternyata sudah cukup lama ya Mas ya? Oh, sudah cukup lama karena kita pada dasarnya itu waktu di Kokom itu juga ada sharing diskusi dengan mendiang Tante Nuning. Jadi Tante Nuning itu juga dulu terlibat di Kokom kan ya. Pada saat itu kita yang ada di Kokom itu berpikiran bagaimana mengubah seluruh pewartaan Injil GKJ Poge Media termasuk informasi ke dalam format digital ya. Jadi dari mulai konten-kontennya kita bikin rubriknya. Nah, rencana awalnya seperti itu. Di dalam channel itu ada konten atau rubrik, ada program yang terkait dengan informasi ataupun perwataan Injil dalam lingkup GKJ Pondok Gede. Gitu ya Mbak Yanti kira-kira ya awalnya. Nah itu di tahun itu kita baru bikin emailnya ya. Kemudian seingat saya untuk join account di YouTube-nya itu di 2018 ya. Kita mulai join ke YouTube. Cuman itu sempat terhenti. Jadi tidak terrealisasi rencana-rencana di 2015-16 itu tidak berjalan karena faktornya banyak sih ya Mbak Tere ya, Mbak Yanti ya. Itu salah satunya juga kesibukan dari orang-orang yang tadinya punya komitmen, bukan komitmen ya, yang punya ide awal, yang siap mengerjakan, cuman terbentur dengan kesibukan. Terus intinya kita ada keterbatasan SDM pada saat itu. Yang orang-orang yang berkompeten, yang setiap harinya bergelut di bidang-bidang broadcasting atau jurnalistik pada saat itu agak sulit mengatur waktu, sehingga rencana itu tertunda. Kemudian sempat kembali menjadi highlight itu di 2018 ya. Itu seingat saya waktu penahbisan Mas Pinto ya kalau nggak salah ya. Ya, itu ada 2 event berturut-turut itu ya, kalau seingat saya itu penahbisan Mas Pinto dan Pesparawi ya, betul. Jadi ada dari keinginan majelis untuk live streaming ya, live YouTube pada saat itu. Tapi kita dari kendala-kendala itu tadi ada kendala lain. Jadi karena akun YouTube itu tidak di-maintain dan hanya kita buat, yang awalnya itu tadinya kan hanya kita berpikiran untuk sebagai humasnya GKJ Pondok Gede atau corporate communication-nya kalau untuk di kantor-kantor ya. Jadi informasi yang dari majelis sifatnya diolah di Kokom, disosialisasikan lewat itu GKJ Poge Media itu. Terus kemudian ada juga Instagramnya waktu itu, sosial medianya kita buat dengan nama yang sama. Pada saat itu juga kembali lagi nih kita berpikiran bahwa kenapa GKJ Poge Media? Karena ini adalah produknya Kokom. Jadi kalau sewaktu-waktu GKJ Poge itu Pondok Gede mau bikin official account-nya masih bisa dengan nama GKJ Pondok Gede. Seperti itu kira-kira. Nah itu balik lagi, jadi pada saat itu ada tuntutan untuk bisa live YouTube, kita belum bisa karena
yang tadi saya bilang ada keterbatasan SDM dan dari teknisnya. Bahwa itu untuk live YouTube itu kita harus 1000 subscriber ya. Kita karena nggak di maintenance itu hanya hitungan jari itu subscribernya. Nah, belum memenuhi ya. Akhirnya kita berpikir dengan teman-teman pada waktu itu yang juga masih tergabung di Kokom, gimana caranya. Nah itu akhirnya kita pinjam akun salah satu jemaat punya Mas Wisnu waktu itu. Dia sudah ada lebih 1000 ya kalau nggak salah ya Mbak Yanti ya. Banyak juga ya. Iya, akhirnya kita pakai punya Mas Wisnu untuk live itu, 2 event itu bisa berjalan. Nah setelah itu kan kita mulai berpikir bagaimana nih supaya bisa terrealisasi rencana yang dulu-dulu ini kemarin gitu. Nah tepat di 2020 pandemi itu membuat kita semakin kreatif. Artinya semakin berpikir bagaimana kita tetap bisa menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan ibadah ke jemaat. Awal ceritanya juga waktu itu kita diajak diskusi oleh beberapa majelis ya pada saat itu untuk menyiapkan ibadah secara online. Cuman karena perangkatnya terbatas, terus kemudian internetnya juga terbatas, SDM-nya juga terbatas. Akhirnya dipilihlah format rekaman, typing ya. Jadi Pak Samuel shoot sendiri, penyanyinya shoot sendiri. Nah itu berjalan beberapa bulan. Setelah evaluasi juga banyak yang harus diperbaiki karena itu menyangkut mempersiapkan SDM itu kembali. Waktu banyak yang harus dikejar, syuting per hari, terus kemudian masuk ke editor lagi. Dari editor masuk lagi ke pengolahan musik, soundnya. Terus kemudian setelah semua jadi, kita baru bisa render pun memakan waktu dengan perangkat yang terbatas pada waktu itu kan. Terus akhirnya di awal itu makanya sempat ada meleset ya, maksud dari jam ibadah. Harusnya jam 7 baru bisa live di YouTube jam 8. Karena kendala-kendala. Karena banyak kendala kan, sebelum bisa disaksikan jemaat itu ada banyak prosesnya. Dan itu juga berbenturan dengan waktu-waktu dari orang-orang yang mengerjakannya pada saat itu kan. Karena nggak hanya beberapa orang pada waktu itu yang bisa terlibat di dalamnya, itu nggak lebih dari 4 orang. Itu ada sedikit berarti ya, sedikit ya. Waktu itu saya di kamera ada Mas Wisnu juga ya, ada Mas Kun, terus satu lagi Om BMW sih waktu itu yang sempat ikut bantu juga untuk urusan kemajelisan gitu. Nah berangkat dari situ kan akhirnya ada juga keinginan untuk live streaming. Jadi ada kesempatan bisa hybrid ya, separuh onsite, separuh sisanya live streaming. Nah dari situ evaluasi lagi sampai akhirnya kita coba dengan teman-teman juga semua, semakin banyak sih yang terlibat. Jadi syuting taping itu juga menarik banyak teman-teman pemuda ya untuk bergabung. Dari situ kita semangat bahwa kita bisa live streaming, artinya separuh di gereja, separuh di rumah, sisanya di rumah. Kita saksikan langsung on site ya, ibadah berlangsung tapi jemaat juga bisa lihat. Nah, itu evaluasi alat juga karena alatnya nggak gampang, nggak mudah, dan kita juga mau nggak mau dituntut untuk belajar gimana caranya, sampai akhirnya beberapa alat kita siapkan, dan itu nggak bisa pakai kamera broadcast. Jadi supaya pengolahan
gambarnya itu lebih ringan, lebih mudah masuk ke softwarenya untuk live streaming, mau nggak mau kita harus beli kamera webcam pada saat itu. Itu sekitar akhir 2020. Sampai semakin kesini semakin banyak, puji Tuhan ya, semakin banyak yang mau terlibat, mau berkomitmen, mau berusaha belajarlah supaya menjadi lebih baik sampai akhirnya bisa seperti sekarang nih. Puji Tuhan banget itu. Ya, kira-kira seperti itu sih Mbak Tere kisahnya ya maksudnya. Ya cerita singkatnya. Gimana sih terbentuknya GKJ Poge Media itu? Ternyata cukup panjang ya Mas perjalanan GKJ Poge Media ini terbentuk. Jemaat terkasih, kita akan lanjutkan kesaksian malam ini setelah jeda berikut. Lagi di Bersemi. Mbak Yanti, Mas Tinus, boleh ceritakan ke kami bagaimana sih proses di balik layar ibadah online sampai kami jemaat yang di rumah bisa mengikuti ibadah secara langsung? Nah, kalau ini kayaknya aku bisa jawab nih Kak Tere. Di tim ibadah online itu ada beberapa tim sebenarnya. Jadi ada tim multimedia, ada tim streaming, dan juga ada tim audio. Nah, 3 tim ini itu adalah tim yang satu nih sebenarnya, nggak bisa dipisahin nih 3-3-nya. Karena tadi kan seperti yang saya sudah jelaskan, tim streaming itu yang bertugas yang live di onsite atau yang ada di gereja. Yang streaming itu adalah yang Bapak Ibu saksikan yang di rumah, yang ada di YouTube. Dan juga audio adalah pendukung bagaimana akhirnya suara itu bisa tersampaikan, ya kan? Jadi dari tiga tim ini harus saling bantu nih, harus saling bekerja sama. Iya, bekerja sama di tim ini. Setiap minggunya itu memang pasti akan ada banyak kendala sih sebenarnya. Karena salah satunya adalah kendala yang masih terjadi sampai saat ini itu SDM-nya. SDM, seperti ya, tadi Mas Tinus juga jelasin ya SDM ya waktu awal. Karena memang di tim ini tuh masih banyak atau masih belum banyak teman-teman yang tertarik atau mungkin mereka mau tapi belum mungkin karena belum bidangnya kali ya mereka. Mungkin takut juga karena kan sebenarnya kalau di tim ini itu sebenarnya orang-orangnya juga bukan orang-orang yang kompeten di bidang ini sebenarnya. Kami masih belajar sampai saat ini. Sampai saat ini masih banyak kendala yang terjadi. Nah, itu sebenarnya kendala-kendala ini terjadi karena berbagai macam faktor gitu. Mulai dari alat atau dari aplikasi yang digunakan gitu. Dan juga SDM-nya sebenarnya. Karena ini ibadah online dilakukan secara streaming, secara langsung gitu ya. Jadi memang orang yang bertugas di belakangnya pun itu memang harus benar-benar fokus. Jadi kita nggak boleh lengah. Kalau misalnya kita lengah ya udah gitu bisa lewat. Dan itu kan sebenarnya nggak bisa diulang kan? Iya betul. Karena ini ditayangkan secara langsung. Nah dari proses yang diikuti jemaat di rumah gitu secara langsung, itu banyak orang yang bertugas nih di belakang gitu. Dan otomatis karena banyak orang jadi kan kalau misalnya kita tidak
konsentrasi nih satu sama lain, tidak saling mengingatkan satu sama lain. Nah, itu akan terjadi banyak kendala sebenarnya. Nah, mungkin kendala-kendala yang lebih teknis yang lain Mas Tinus bisa menjelaskan gitu. Ya, jadi gini Mbak Tere, Mbak Yanti ya, kalau yang kita alami ya. Jadi kan kalau kita ibadah itu kan kita tidak hanya melihat satu mimbar. Betul. Itu kan gambar. Ada berbagai angle ya. Itu gambar. Tapi di samping itu kita juga melihat ada mic, ada sound, suara ya. Maksudnya ada Audio. di situ audio, ada dari mic-nya majelis ya. Ya, majelis. Terus pendeta. Terus pro kantor. Terus ada suara yang dihasilkan dari pemusik, Iya. alat musik. Iya, betul. Itu semua kan kalau kita hanya ibadah hanya cukup masuk ke mixer, keluar di speaker, di audio di ruangan ibadah. Kalau live streaming nggak begitu sih ya Mbak Yanti ya. Iya, Jadi semua suara itu masuk ke mixer, diolah, masuk lagi ke komputer ya. Komputernya streaming itu Berarti masih sendiri. ada proses lagi ya. Masih ada Tidak proses langsung. pengolahan lagi. Betul, pengolahannya. Nah, sinyal-sinyal itu, suara-suara itu masuk diolah mixer, masuk ke live streaming bersamaan dengan gambar yang di capture dari webcam yang kita pakai sekarang. Yang kameranya itu yang ada di atas pintu ya. Kalau kita ke gereja, kita di pintu depan tuh kita lihat di atas itu ada kamera webcam. Nah, itu gambar dan suara itu disatukan di komputer. Kalau suara lewat mixer dulu, lewat sound card ya, masuk ke software komputer, diolah, terus kemudian tidak hanya sampai di situ. Nah, itu ada tugas timnya Mbak Yanti, tim multimedia itu. Jadi di software komputer streaming itu kita ngebentuk kayak satu rundown. Event berjalan itu dari A, B, C, D. Nah, itulah makanya yang tadi Mbak Yanti bilang harus karena banyak yang terlibat, banyak yang harus masuk sistem, harus konsentrasi, harus hati pastinya. Iya, benar. Jadi harus terbiasa, harus punya patokan A, B, C, D. Nah, itu kita tinggal live. Nah, itulah yang jadi disaksikan oleh jemaat Bapak Ibu yang ada di rumah. Itu yang masalah di internal. Yang ada di dalam gereja itu sendiri. Oh ya Mbak Tere, ada satu lagi ya Mbak Yanti ya, di luar masalah yang tadi internal tuh ini masalah eksternal terkait dengan internet. Untuk sampai bisa live streaming ibadah itu kita butuh speed internet yang besar, yang kencang ya istilahnya. Terus kemudian yang keduanya, pada saat hari Minggu kita ibadah itu seluruh gereja, nggak hanya di Indonesia ya mungkin ya, semua live streaming menggunakan jaringan internet. Nah, itu yang mesti kita maklum ya maksudnya. Kita pahami ya. Kita pahami karena memang pada saat berbarengan itu berpengaruh sekali. Jadi istilahnya kayak berebutan gitu ya maksudnya ya. Berpengaruh untuk uploadnya materi. Apalagi jangankan bicara soal di Indonesia ya, di sekitar kita aja nih, di lingkungan GKJ Pondok Gede nih. Di samping kita ini. Rata-rata jam ibadahnya sama. Jam 7 sampai jam 9-an. Kira-kira begitu. Berarti kendalanya bukan hanya internal, tapi di eksternal juga ya. Yang semua umat Kristen ya istilahnya di lagi kondisi seperti ini pasti akan mengupload ya live streamingnya mereka, dan itu menjadi kendala bagi semuanya juga ya. Jadi makanya kita juga kadang-kadang berharap jemaat mohon maklum untuk situasi-situasi yang tidak bisa kita kendalikan sebenarnya itu. Apalagi kalau kendalanya dari eksternal ya. Iya betul. Kalau dari internal mungkin kita masih bisa mengantisipasinya, tapi kalau sudah dari kendala dari eksternal itu yang di luar kemampuan kita. Kita nggak bisa mengantisipasinya gitu. Betul. Itu hal-hal yang di luar kendali kita sebenarnya. Di luar kuasa kita. Betul. Satu lagi nih sebelum kita break, Mas Tinus dan Mbak Yanti atau teman-teman di tim GKJ Poge Media pernah gak sih merasa lelah atau
merasa jenuh melayani Tuhan di bidang ini? Oh, kalau aku sih Jangan dijawab dulu. Jemaat di rumah pasti penasaran dong. Jawaban dari sahabat-sahabat saya ini kita akan dengarkan setelah pujian satu ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, melanjutkan pertanyaan tadi, pernah gak sih Mas Tinus dan Mbak Yanti lelah atau jenuh melayani di bidang ini? Kalau aku sih, mungkin kalau sebagai manusia pasti pernah lelah Ya, betul. dan jenuh. Manusiawi ya. Ya, itu sangat manusiawi sekali sih. Karena memang kita berhubungan juga dengan banyak orang gitu ya. Jadi mungkin lelahnya itu kadang-kadang dimana kalau saat kita bertugas, terus misalnya ada kendala yang terjadi, terus dapat kritikan yang kurang enak, itu kadang yang membuat kita jadi berkecil hati sih sebenarnya. Padahal kita udah merasa maksimal gitu. ya. Iya. Karena kadang-kadang kan sebagai manusia juga ya, egonya manusia itu kadang-kadang kita merasa kok kayaknya kita udah berusaha nih memberikan pelayanan yang paling baik nih ya. Tapi kan kalau misalnya ada kendala atau apapun itu kadang-kadang kan kita nggak bisa memprediksinya gitu. Di luar kuasa kita. Iya benar. Nah kadang-kadang kalau misalnya ada kritikan-kritikan dari orang lain sebagai manusia juga, kadang kan kita tidak mau nih dikritik. Nah itu kadang-kadang yang membuat kita tuh ngerasa, kok kayak gini banget sih tuh, gitu sih. Ada waktu, ada masanya sih merasa seperti itu. Gitu. Kalau saya, nggak tahu kalau Mas Tinus. Nah, gimana Mas Tinus? Ya, sebagai manusia ya Mbak Yanti ya, ada aja. Pasti itu perasaan yang wajar sih, yang manusiawi ya. Rasa lelah itu kan. Di samping soal kritikan, kadang-kadang kalau sudah ada kendala itu miskomunikasi di antara tim, di antara teman-teman itu juga bisa jadi buat kita agak down ya, males juga gitu kan. Karena kita berkaitan dengan sistem, ada teman yang saya maunya begini, coba saya maunya begini, kamu maunya begini gitu kan. Nggak semua sama, tapi kan pada akhirnya memang harus dicoba itu kan, strategi A, strategi B itu bagaimana. Nah itu yang perjalanan itu yang kadang-kadang membuat kita juga udahlah saya mundur aja gitu kadang-kadang. Gitu loh Mbak Tere ya, Mbak Yanti ya kira-kira. Benar ya, bukan hanya dari kejenuhan atau lelah itu terkadang memang dari eksternal mempengaruhi besar ya. Iya. Tapi seperti sesuai dengan Paskah nih, yang berarti kebangkitan.
bagaimana Tuhan membuat Mas Tinus dan Mbak Yanti bisa bangkit kembali dan akhirnya tetap melayani di bidang ini. Siapa yang mau jawab duluan? Mbak Yanti? Oh, oke, kalau gitu. Gini, kalau saya sih secara pribadi itu memang kita kembalikan ke diri kita sendiri juga ya. Kita introspeksi juga, kita berusaha mendekat juga dengan Tuhan ya, berdoa juga. Betul. Saya berpendapat bahwa Tuhan itu sudah memberikan berkat luar biasa buat saya pribadi. Dari awal lahir sampai dengan saat ini kan, semua karena karunia Tuhan kan, karena berkat Tuhan. Yang keduanya adalah karena memang ya kita melayani untuk Tuhan tujuannya. Jadi yang itu yang itu terbayarkan pada saat kita mengingat kebesaran Tuhan iya, dalam hidup betul. kita. Jadi tujuan niat kita adalah untuk melayani Tuhan. Betul. Gitu. Kalau Mbak Yanti? Sependapat sih sama Mas Tinus. Ikut ya. Iya, sebenarnya balik lagi sih sebenarnya. Yang mau kita lihat adalah pelayanan yang kita lakukan itu untuk siapa sih? Gitu. Untuk kebesaran atau kemegahan diri kita sendiri, untuk dilihat orang, atau benar-benar untuk melayani Tuhan. Itu sih balik lagi. Jadi itu sih yang jadi dasar untuk akhirnya di saat kita merasa jenuh gitu ya dalam pelayanan, akhirnya kita balik lagi nih mengingat ya begitu banyak berkat seperti kata Mas Tinus, begitu banyak luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan kita gitu. Dengan segala sesuatu yang udah Dia limpahkan kepada kita sampai saat ini, itu kan kita nggak bisa balikin sebenarnya kan, kita nggak bisa bayar apapun nih gitu dengan apa yang sudah kita terima. Nah, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memberi diri kita untuk melayani gitu. Itu sih sebenarnya. Setuju. Pertanyaan terakhir dari saya. Harapan dari Mas Tinus dan Mbak Yanti untuk GKJ Poge Media ini. Kalau nanti nih misalnya peribadahan di gereja kita kembali pulih. Yang istilahnya yang biasanya online pastikan akan lebih ke onsite. Oh iya. Bagaimana? Iya, maksudnya balik lagi onsite. Balik Normal, lagi ke onsite. kembali seperti dahulu seperti sebelum. semula lagi. Iya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, multimedia itu akan tetap ada sih. Karena walaupun kita onsite itu kan akan tetap menggunakan media untuk sorot lagu ataupun video yang akan ditayangkan. Yang biasa dilihat sama Bapak Ibu di tembok sana ya. Iya benar. Karena kan sebelum kita online pun ya dari rumah, itu kan memang di gereja kita sudah menggunakan LCD proyektor ya untuk peribadatan setiap hari Minggu. Nah, itu juga kan yang bertugas atau melayani di situ adalah tim multimedia ini gitu. Nah, harapan saya gitu ya, harapan pribadi saya untuk tim multimedia ini adalah bagaimana kedepannya teman-teman pemuda atau teman-teman remaja bisa terpanggil untuk bersama-sama ikut dalam pelayanan ini gitu. Karena kenapa harus pemuda dan remaja? Iya karena teman-teman inilah yang lebih mengerti ya, yang lebih cepat memahami gitu, menggunakan setiap perangkat yang digunakan untuk atau yang digunakan di tim multimedia gitu. Karena memang kita era digital ya. Iya benar sekali. Mau gak mau harus ya tetap. Benar sekali. Mungkin Mas Tinus punya jawaban yang lain? Kalau live streaming, menurut saya tetap harus berjalan. Meskipun nanti gereja sudah kembali normal, sudah berkumpul, beribadah bersama, live streaming tetap ada. Kenapa tuh Mas? Karena firman Tuhan tidak hanya untuk jemaat di sini. Jadi kalau kita bisa online, jemaat di luar atau orang-orang lain di luar sana bisa mendengar firman Tuhan, bisa mungkin terpanggil untuk beribadah. Intinya kita bersaksi. Jadi kan semua dunia melihat nih, bisa menonton, bisa melihat, menyaksikan. Terus kemudian yang lebih daripada itu juga kita berusaha menjadi gereja yang cair. Benar sekali. Sesuai dengan tema tahunan. Betul. Jadi menyesuaikan
beradaptasi dengan lingkungan, dengan perkembangan teknologi, Benar. tapi tetap bijak, tetap mengandalkan Tuhan. Itu sih kalau pandangan saya ya Mbak Tere ya, Mbak Yanti. Ya, Gitu. mungkin kalau bisa menambahkan sedikit, karena ini kan sebenarnya membantu juga ya jemaat-jemaat kita yang sudah sepuh, yang tidak bisa untuk datang ke gereja, Apalagi atau mereka belum bisa vaksin ya, mungkin Iya, karena benar. komorbid, Betul. mau nggak mau mereka tetap Benar harus sekali. berada dari Iya, rumah betul ya, banget. betul. atau saudara-saudara kita yang lain yang memang punya keterbatasan gitu ya, untuk bisa datang ke gereja nih. Nah, betul. otomatis kan mereka bisa mengikuti ibadah secara online gitu. Bisa jadi ada teman-teman pemuda atau remaja yang bersekolah di luar negeri Nah, ya. Iya, benar sekali. Mereka Atau bisa di luar tetap kota. mengikuti, Iya kan betul. nggak cuman teman-teman pemuda atau remaja, Betul. tapi jemaat yang mungkin Iya, sedang bekerja di luar kota. bekerja di luar kota. Benar Mungkin sekali. dia rindu dengan suasana GKJ Pondok Gede. Benar. Kalau ada live streaming, ada multimedia kan, Terobati. iya dia bisa menjadi Walaupun mereka tidak beribadah secara langsung, Iya. tapi mereka merasakan suasana Iya. ibadah ya di GKJ Poge. Bisa mengobati kerinduan. GKJ Pondok Gede ini, Iya. betul. Luar biasa kesaksian dari sahabat-sahabat saya ini. Kesaksian hari ini mengingatkan kita bahwa kasih dan penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah lelah, bangkit, dan terus hidup bagi Tuhan. Sampai jumpa di bersemi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan